Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Masjid Pemenggalan, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan aman, tercukupi kebutuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat ini dan terus menambah kenikmatan yang ada dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi. Dan pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Dan terakhir kita membahas bahwasanya besok di akhirat orang-orang yang meninggal membawa dosa besar yang dia belum taubat, maka dia hukumnya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah akan ampuni dia. Dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, maka Allah akan azab dia. Ini bagi orang yang meninggal masih membawa dosa besar. Dia mencuri belum taubat, berzina belum taubat, judol belum taubat, narkoba belum taubat, makan harta anak yatim belum taubat. Maka dia 50-50, mempunyai kesempatan untuk diazab dan juga mempunyai kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyebutkan seorang perempuan yang menahan seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kata Nabi SAW, "Udibat imra'atun fi hirratin", ada seorang perempuan yang diazab dalam api neraka gara-gara dia menahan seekor kucing. Ya kan? Ini masuk azab Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang dosanya banyak, yang dikenal dengan hadis bitokoh. Hadis bitokoh, hadis kartu. Ada seorang mempunyai lembaran dosa sebanyak 99. Masing-masing lembaran itu sejauh mata memandang, isinya dosa tok. Kira-kira panjang mboten? Kathah mboten dosane wong niku, Pak? Sangat banyak sekali, 99 lembaran catatan amal. Satu lembaran sejauh mata memandang itu isinya dosa, bayangkan. Dan dia mengira sudah tidak ada kesempatan untuk selamat lagi. Tidak ada kemungkinan dia akan selamat dari api neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu masih punya satu kebaikan. Apa itu? La ilaha illallah. Diletakkanlah sebuah kartu la ilaha illallah. Sedangkan 99 catatan tadi itu diletakkan sebelah kirinya, ditimbang. Ternyata kartu la ilaha illallah jauh lebih berat. Ya kan? Diampuni orang tersebut. Jadi ada dua kemungkinan, sehingga
Kita tidak boleh memastikan, oh orang yang meninggal bunuh diri, dia adalah ahli neraka. Tidak boleh seperti itu. Oh orang yang meninggal ketika sedang nyolong motor misalkan, oh dia mesti mlebu neraka. Tidak boleh. Akan tetapi kita khawatir dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir tidak masalah. Khawatir karena apa? Dia mati membawa dosa besar. Adapun orang kalau sudah taubat beda lagi, Pak. Kalau orang sudah taubat, dia mau membawa dosa apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha menerima taubat dari hambanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa itu seperti tidak punya dosa sama sekali. Ya kan? Ini kalau orang meninggal sudah taubat. Makanya Pak, Masya Allah, ada orang bandar narkoba Pak, ditangkap. Dia sudah tahu hukuman matinya kapan. Dia sebelum meninggal tobatnya sehari khatam Quran berapa kali. Ya kan? Pun kita nggak tahu meninggalnya kapan Pak, kadang-kadang belum tobat. Ya kan? Kadang kita nggak tahu dosa apa, ya kan? Kita patut waspada. Baik. Dosa pertama yang disebutkan oleh Imam Dzahabi di sini adalah asyirku. Apa? Asyirku. Kesyirikan. Al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama. Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sering ngaji, insya Allah pembahasan syirik itu sudah familiar sekali, tidak asing. Tapi ternyata juga di kalangan banyak kaum muslimin pembahasan syirik itu termasuk pembahasan yang jarang mereka dengar, Pak. Buktinya apa? Masih banyak yang terjerumus dalam kesyirikan. Masih banyak yang menganggap enteng kesyirikan, seolah-olah kesyirikan itu hanya sebuah budaya saja, bukan sebuah dosa. Kita belum menganggap syirik itu sebagai dosa besar. Kenapa? Kalau dengar syirik itu seperti biasa saja. Apalagi dibalut dengan kata-kata budaya, apalagi dibalut dengan kata-kata kearifan lokal, seolah-olah tidak berhak untuk diingkari. Ya, Pak. Padahal yang mengerjakan adalah orang-orang yang KTP-nya adalah Islam. Oh ini mas syirik, mas, oh enggak, ini hasil budaya kita. Oh ini hasil budaya leluhur kita, enggak boleh kita hilangkan. Kita orang Jawa tidak boleh kehilangan Jawanya. Jawa kok hilang Jawanya ke priwe mas, ya kan? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran itu turun, Nabi SAW itu menyampaikan risalah. Beliau itu tidak sedang mengemban misi orang Arab, bukan. Beliau itu mengemban misi sebagai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua umat manusia. Mau orang Islam dari Amerika, mau orang Islam dari Inggris, mau orang Islam dari Cina, ataupun orang manapun itu, ketika dia masuk Islam harus tunduk kepada syariat ini. Bukankah budaya itu hasil dari pemikiran manusia, Pak? Nah, hasil pemikiran manusia itu hanya punya dua kemungkinan, benar atau salah. Kalau benar tidak perlu kita tinggalkan, kalau salah wajib kita tinggalkan. Lah cara menilainya dengan apa? Dengan kita timbang. Kita sandingkan dengan agama kita, agama Islam. Ketika agama kita menilai, oh sebuah kebudayaan adalah bentuk kesyirikan kepada Allah, maka wajib kita tinggalkan. Gak boleh kita lestarikan kebudayaan tersebut. Dan inilah nilai ketundukan kita kepada agama ini, Pak. Lebih mengutamakan Islam dibandingkan kebudayaan kita. Kalau seandainya kita masih mengedepankan kebudayaan kita dibandingkan agama kita, Islam kita itu apa? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Melebu. Jangan parsial, jangan sebagian saja. Oh yang ibadah diambil, yang masalah kesyirikan ditinggalkan. Oh yang masalah ibadah, sholat ya sholat, tapi masalah dodolan, masalah bisnis tidak dipakai Islamnya. Tidak seperti itu. Islam itu kalau mau masuk Islam, ya sempurna semuanya diambil. Itu satu paket lengkap untuk kita menjalani hidup.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Selain Islam berarti langkahnya syaitan. Ya kan? Nah ini kesyirikan itu tetap wajib kita dengungkan untuk apa? Untuk menyadarkan kita, menyadarkan keluarga kita, dan menyadarkan masyarakat kita bahwa ini dosa yang berbahaya. Maka Imam Az-Zahabi memasukkan di nomor yang pertama dalam kitab beliau Al-Kabair, Pak. Beliau mengatakan fa'akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa, Pak? Syirik itu orang menyembah Allah, selain itu juga dia menyembah yang lain. Bukan berarti orang syirik itu orang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang hanya menyembah kepada misalkan patung saja, atau orang yang tidak beragama. Bukan. Yang namanya syirik itu dia menyembah Allah, selain menyembah Allah dia juga menyembah yang lainnya. Ketika minta rezeki dia minta ke Allah. Ketika minta anak ke selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat dia ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyembelih ternyata menyembelih ke arah selatan. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Al-Imam Zahabi memulai dengan dosa syirik. Kenapa? Inilah larangan pertama yang ada di dalam Al-Quran, Pak. Jadi kalau buka mushaf dari awal, kata perintah pertama adalah tentang tauhid, larangan pertama tentang kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kalau mau menyembah, sembah yang menciptakan, jangan sembah yang lain. Itu yang lain, entah itu nyi fulanah, ya kan, atau yang lainnya, itu tidak ada andil dalam menciptakan kita. Nggak ada andilnya. Kenapa disembah? Ya kan? Ini perintah pertama. Al-Baqarah ayat yang ke-21, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian di ayat yang ke-22, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Baru setelah itu fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru ada kata jangan di ayat yang ke-22 ini, dan ini kata jangan pertama yang ada di dalam Al-Qur'an. Dipanggil luar biasa. Dan mengapa syirik itu adalah dosa besar yang paling besar? Melihat dari akibatnya. Kan, melihat dari akibatnya. Yang pertama, syirik itu pelanggaran terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu adalah pelanggaran besar terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan haqqullahi 'alal ibadi. Haknya Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba itu apa? An ya'buduhu. Mereka menyembah Allah saja, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun itu. Orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, dia telah melanggar hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari akibat kesyirikan ini, mengapa kesyirikan adalah dosa besar? Yang pertama kali, syirik itu merupakan kezoliman yang paling besar, Pak. Syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Harusnya yang namanya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah.
Lah ini diberikan kepada yang lain, ini orang salah alamat. Gimana? Bahasa mudahnya syirik itu salah alamat. Ibadah, menyembelih misalkan. Menyembelih itu ibadah yang agung. Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, salatlah engkau untuk Tuhanmu, dan juga ketika menyembelih maka menyembelihlah untuk Tuhanmu. Jangan orang ketika salat dia untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika menyembelih untuk yang lain. Ini sembelihan untuk sajen. Ini sembelihan untuk sesepuh yang sudah meninggal dari desa ini, kepalanya dipendem. Ini termasuk perbuatan kesyirikan yang seperti ini. Kezaliman besar. Harusnya sembelihan itu diberikan untuk Allah, ini diberikan untuk yang lain. Padahal arti zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kaos kaki kok dinggo? Nggo maskeran Pak nggih, kan zalim Pak nggih. Iya kan. Peci kok nggo apa? Nggo sandal, enggak boleh. Nah, orang-orang dulu tuh enggak boleh kita duduk di atas bantal Pak nggih, kalau bantal itu untuk kepala, ya kan. Nek ngomong engko wudunen ya kan, padahal itu enggak elok harusnya. Kenapa? Zalim. Bantal itu untuk kepala, kok diduduki ya kan. Nah, kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ibadah yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala ini untuk yang lainnya. Kenapa syirik itu dosa besar yang paling besar? Karena menghapus seluruh amalan, Pak. Kita setiap hari sholat, setiap hari puasa misalkan, atau kita sering sedekah, kita menghimpun kebaikan-kebaikan yang kita harapkan besok bermanfaat untuk diri kita. Ternyata itu semua hangus dalam sekejap ketika kita berbuat syirik. Langsung hancur sehancur. Tidak ada manfaatnya. Sekali orang berbuat kesyirikan dan syirik itu besar, maka amal perbuatannya itu udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat kesyirikan, mereka di sini adalah hamba-hamba Allah yang solih, Pak. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan habito, gugur apa yang telah mereka kerjakan. Gugur, dah gak ada manfaatnya. Ibaratnya jenengan sudah membangun sebuah bisnis yang besar. Tiba-tiba satu kesalahan hancur semua yang telah jenengan bangun 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Pasti jenengan berusaha untuk sekuat tenaga menghindari kesalahan ini. Ya kan? Di ayat yang lain Allah mengatakan, la in asyrokta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau ini kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling Allah cintai. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, la in asyrokta, la yahbatonna amaluka, amalmu itu benar-benar akan gugur. Allah Subhanahu wa taala menggunakan penegasan dalam kalimat ini, benar-benar akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Saya menggunakan penekanan Pak Nggih karena ayat ini adalah ayat yang menggunakan penekanan, tidak hanya kalimat berita biasa, tapi kalimat berita yang dipenuhi dengan garis bawah dan stabilo. Ini Pak Nggih. Penekanan, wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat kesyirikan, pasti benar-benar akan hancur amalmu, dan pasti engkau benar-benar akan termasuk orang yang rugi. Dan kita siapa yang pengen rugi, Pak? Ada, Pak? Jadi ada yang pengen rugi? Betul wonten. Saya juga nggak pengen rugi. Makanya jangan berbuat kesyirikan. Hindari kesyirikan semampu kita. Kemudian yang keempat, mengapa syirik adalah dosa yang besar yang pertama? Syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika seorang mati dan belum tobat. Syirik itu satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni ketika orang mati membawa dosa kesyirikan dan dia belum tobat. Kalau dosa yang lain, Allah akan ampuni dia. Ada kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan, Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan dia dengan apapun itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni orang yang berbuat dosa yang levelnya di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ini berbicara bagi orang yang belum taubat ketika meninggal. Tapi orang kalau sudah taubat, orang kalau sudah taubat, walaupun dia pernah berbuat kesyirikan, tetap Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ingat, taubat itu Masya Allah sekali Pak. Dengan dosanya sebesar apapun itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, sebenarnya orang-orang yang mendakwahkan tauhid itu orang yang sangat berkasih sayang kepada sesama manusia Pak. Dia tidak hanya melihat maslahat sekarang, tapi melihat maslahat dia besok di akhirat kelak. Padahal dia ketika dakwah nggak dapat apa-apa. Dia ketika dakwah dicaci maki. Oh, kamu itu keras, kamu itu pengennya benar sendiri. Padahal dia sedang mendakwahkan tauhid. Dia pengen orang lain itu besok bebas dari kekekalan dalam api neraka. Tapi karena manusia sifatnya seperti ini ya, seorang dai harus banyak-banyak bersabar. Seperti Nabi SAW, beliau mendakwakan kebaikan, tapi justru malah dimusuhi. Alasan berikutnya, mengapa syirik itu diletakkan di nomor yang pertama? Karena kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka, Pak. Ya kan? Jenengan tahu kata kekal, Pak? Simbah-simbah yang sudah sepuh, jenengan bisa memahami kata kekal, boten? Kekal itu selama-lamanya. Berapa tahun selama-lamanya nih, Pak? 10 tahun? Kalau seandainya ada orang di penjara 20 tahun, itu seolah-olah habis masa hidupnya, Pak. Hampir dikatakan dia di penjara seumur hidup. Nah, kemarin ada mantan menteri yang diancam penjara berapa tahun, Pak? 20 tahun ya kan. Itu udah hampir sama dengan di penjara seumur hidup. Kenapa? Seperti hidupnya habis di penjara 20 tahun, tapi ada akhirnya. Selama-lamanya ada akhirnya tidak, Pak? Tidak ada, bayangkan. Tidak ada. Selama-lamanya itu tidak ada akhirnya. Ya kan? Dosa syirik itu menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengharamkan untuknya surga. Baik. Ini yang mengharamkan, yang melarang orang untuk masuk surga, yang punya surga, Pak. Yang membuat surga bukan orang lain. Bukan Nabi SAW, tidak. Allah sendiri langsung. Allah yang menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Misalkan jenengan dua rumah, Pak nggih. Jenengan punya rumah. Jenengan berhak untuk melarang orang masuk ke dalam rumah jenengan. Pak fulan orang lem lebu, enggak boleh masuk dia. Dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang menyekutukan Allah enggak boleh masuk surga. Wes. Iya kan? Enggak boleh masuk surga sama sekali. Wa ma'wahu, dan tempat kembalinya besok dia kemana? Di akhirat itu besok cuma ada dua, Pak. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau nggak mau surga, dia masuk neraka. Artinya orang yang masuk atau tidak masuk ke dalam surga, Allah haramkan dari surga, dia tidak akan mendapatkan nikmat sedikit pun dalam hidupnya dia. Besok di akhirat, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun dari surga itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah
menggambarkan atau membawakan kepada kita satu potongan dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga, Pak. Kalau kita bisa lihat surah Al-A'raf, ada obrolan sedikit dari penduduk neraka dengan penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Itu besok penduduk neraka itu akan memanggil-manggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Tolong berikan kami sedikit dari air. Ya kan? Sedikit dari air. Air itu, Pak, jenengan kalau nyeguh tamu itu paling minimal air putih, nggih Pak nggih. Ini penduduk neraka minta kepada penduduk surga untuk minta sedikit air saja. Minta sedikit air karena mereka hausan, kepanasan. Au mimma razaqakumullah, atau apa sajalah yang penting rizkinya Allah berikan kepada kalian. Kalau seandainya ada rizki di bawah air yang nilainya di bawah air putih, Pak nggih, ya masalah, yang penting kami kasih sedikit saja. Kemudian penduduk surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya, air itu dan nikmat-nikmat yang lainnya yang nilainya lebih di bawah, lebih dari air, Allah haramkan untuk orang-orang kafir, sehingga mereka tidak mendapatkan nikmat walaupun dari kenikmatan surga. Ya kan? Nah ini bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali yang namanya kesyirikan. Baik. Sini Imam Ghazali mengatakan, syirik itu ada dua macam. Yang pertama adalah syirik besar, yang kedua adalah syirik kecil. Beda. Yang pertama adalah syirik besar. Apa itu syirik besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Wa ta'budu ghairahu, dan engkau menyembah yang lain. Apa yang disembah? Min hajarin, batu. Kan banyak orang menyembah batu, Pak nggih. Ada orang nyembah batu. Jangan tahu sendirilah, ya kan. Aw syajarin, atau nyembah pohon. Ada pohon disembah. Pohon dikelambeni, Pak. Enten mboten, Pak? Pohon dikelambeni? Ada. Ya kan. Pohon diberi napa? Dupa-dupa. Diberi sesajen, ada tidak? Ada. Au qamarin, atau menyembah bulan. Au nabiyin, atau menyembah nabi. Menyembah nabi itu misalkan meminta pertolongan dari arah jauh. Ada orang di Indonesia ketika terjebak dalam masalah, dia minta tolongnya ke Nabi. Ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku. Ini termasuk berbuat kesyirikan. Au syaikhin, ataupun syekh, guru, ya kan? Ada tipe-tipe jamaah itu yang diberi foto gurunya. Nanti kalau ada apa-apa lihat foto guru, minta ke foto guru ini. Kesyirikan, Pak. Au malakin, ataupun malaikat. Au ghairi dzalika, ataupun yang lainnya. Siapapun tidak berhak untuk atau tidak pantas untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas. Makanya kepada ibu sekalian, satu-satunya agama yang menyerukan kepada tauhid itu hanya Islam. Satu-satunya agama yang menyerukan kepada tauhid itu hanya Islam. Ada pun yang lain itu pasti ada nilai kesyirikannya di situ, pasti ada nilai kesyirikannya di situ. Wa hadza huwa syirkul akbar. Inilah syirik besar yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan atau dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Dan Nabi SAW ketika ditanya apa itu syirik, atau wahai Rasulullah, ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar?
Beliau mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang menciptakanmu. Patung-patung itu tidak menciptakan kita, Pak. Ya kan? Bahkan patung itu, patung-patung atau dewa-dewa yang divisualisasikan oleh orang-orang itu, rupa-rupanya itu, masya Allah, nggak jelas, Pak. Ada dewa yang mukanya 5, 1, 2, 3, 4, 4, Pak. Ada yang memiliki telinganya bentuknya seperti apa? Nanti ada hidungnya bentuknya panjang. Kita saja kalau seandainya mempunyai wajah seperti itu nggak rela. Itu tuh hanya divisualisasikan seperti itu. Ya, kan? Bentukannya tidak jelas seperti itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya hanya neraka. Baik. Wal ayatu fi dzalika katsiratun, dan ayat-ayat tentang itu banyak sekali, ya kan? Banyak sekali. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu bersikap terhadap kesyirikan, Pak. Karena kesyirikan itu sifatnya berbahaya. Kita juga harus berusaha menjauhi sekuat tenaga. Dengan usaha iya, dengan belajar tentunya, mengenal detail kesyirikan. Yang kedua dengan doa. Dan ternyata dalam syariat kita ada doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa seperti ini, Pak. Kita bisa lihat dalam surat Ibrahim ayat 35. Surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, adalah negeri yang aman. Wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan jangan jadikan aku sebagai penyembah berhala, tapi mengatakan dengan kata-kata yang lebih dalam lagi, jauhkanlah aku. Kalau jangan jadikan aku penyembah berhala, mungkin aku dekat dengan mereka. Lingkunganku itu lingkungan orang yang menyembah berhala, tapi saya tidak mau melihat orang yang menyembah berhala. Pokoknya jauhkanlah aku dari lingkungan orang-orang yang menyembah berhala, sehingga aku tidak termasuk dari golongan mereka, dan juga anak-anakku, dan juga anak-anakku. Dan Nabi SAW pernah mengajarkan sebuah doa, dan ini dalam Musnad Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, asyirku akhfa fikum min dawibin namli. Syirik itu lebih samar daripada bekas kaki semut di antara kalian. Kan kita tidak bisa, Pak, semut melangkah itu, semut lewat ketora mboten tak bekas ya, Pak. Kaki semut kan kecil, Pak. Nah, ini lebih samar lagi. Lebih samar lagi. Kesyirikan itu lebih samar lagi. Artinya itu perkara yang lembut, sulit untuk dihindari. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ala aduluka ala ma yadhabullahu saghira dzalika wa kabiraha. Maukah aku tunjukkan kepada kalian
doa yang ketika engkau membacanya akan hilang kesyirikan kecil dan kesyirikan besar dari dirimu? Kul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu untuk menyekutukan engkau sedangkan saya mengetahuinya. Ya kan? Syirik ketika dia tahu, Pak. Kemudian wa astaghfiruka mimma la a'lam. Wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak aku ketahui. Tadi doanya Pak, Allahumma, monggo dicatat Pak nggih, sing beto buku dicatat, sing mboten beto buku midhangetaken terus dihafalaken. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Mudah-mudahan dengan kita rajin berdoa seperti ini Pak nggih, Allah akan jaga kita dari perbuatan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Kadang kita itu fokusnya kalau doa masalah rezeki terus Pak nggih. Nah, ya Allah perbanyaklah rezekiku, ya Allah mudahkanlah usahaku. Pokoknya yang berkaitan dengan rezeki. Ada seperti ini kita jarang. Sekarang hadis-hadis yang berkaitan dengan kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari pernah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan ini sebanyak 3 kali. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini. Ketika Nabi SAW menyebutkan dosa-dosa yang banyak, itu mesti yang pertama adalah dosa syirik. Beliau mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang bisa membahayakan. Yang pertama adalah kesyirikan, disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah kesyirikan. Kemudian jenis syirik yang kedua adalah syirik kecil. Tadi kan syirik besar Pak Anggi, syirik besar. Ini Isa jam berapa Pak? Lebih. Sebentar lagi. Oh 3 menit lagi Pak Anggi. Syirik kecil. Sekarang masuk ke pembahasan syirik kecil. Jenengan jangan terkecoh dengan kata-kata kecil Pak nggih. Monggo. Yang namanya syirik walaupun kecil itu adalah dosa besar. Jangan terkecoh dengan kata-kata kecil. Bahkan sebagian ulama berpendapat syirik kecil ini adalah dosa besar yang paling besar di bawah kesyirikan. Karena termasuk kesyirikan. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Saya bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong lebih saya sukai dibandingkan saya bersumpah menyebut nama selain Allah tapi saya jujur. Ini menunjukkan bahwasanya kebohongan itu tidak lebih besar dibandingkan kesyirikan dosanya. Dosa bohong itu ya dosa Pak, bersumpah palsu dosa. Tapi kesyirikan, syirik kecil ketika seorang bersumpah misalkan demi Nabi, demi bapakku, demi tanah airku, seorang muslim nggak boleh bersumpah kecuali menyebut nama Allah, demi Allah saja. Ya kan? Dengan nama-nama Allah yang lain, demi Ar-Rahman, ya kan? Demi Al-Azim,
Boleh. Syirik kecil itu apa, Pak? Syirik kecil, setiap dosa yang dinamakan sebagai bentuk kesyirikan, tapi itu bukan syirik besar. Lafadz hadis menunjukkan itu adalah syirik, tapi ketika dicek lagi, diteliti lagi, ternyata itu bukan syirik besar, ya kan? Kemudian, atau setiap dosa yang mengantarkan kepada kesyirikan besar, setiap dosa yang mengantarkan kepada kesyirikan besar, baik pasti mengantarkan ataupun ini kira-kira akan mengantarkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Contohnya, ada orang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di tempat yang sering digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, ya kan? Ada dalam kitab Tauhid bab pembahasan ini, dilarang menyembelih walaupun tujuan menyembelihnya untuk Allah, tapi di tempat yang sering digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Akan terkesan, memberikan kesan dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nanti dia lama-kelamaan ngikut orang-orang yang boleh di situ. Akhirnya niatnya berubah, yang tadinya kepada Allah kemudian kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan besar. Walaupun belum tentu, tapi tetap dilarang. Atau ini masih pengertian syirik kecil, Pak Anggi, setiap sebab kullu sababin ja'alahu makhlukun sababan, setiap sebab yang dijadikan sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Muter-muter, Pak Anggi. Ini memang ilmu itu harus kita mikir, Pak, enggak boleh hanya mendengarkan saja. Gampangannya, Pak Anggi, orang kalau mumet ngombe oskadon, mungkin ada masih ada oskadon, Pak Anggi, atau minum bodrek sembuh. Karena apa? Obat itu termasuk sebab kesembuhan. Gimana? Obat itu sebab kesembuhan. Tapi ada orang pusing, mumet, malah nyekel waktu. Dengan berkeyakinan ini waktu bukan waktu sembarangan, ini batu saya ambil dari puncak gunung itu loh. Ini bisa menyembuhkan. Nah, ini termasuk syirik kecil. Kenapa? Batu itu bukan sebab kesembuhan. Secara medis tidak masuk akal, secara syar'i juga tidak ada ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi SAW tidak pernah mengatakan batu itu adalah sebab kesembuhan dari penyakit pusing, tidak ada. Ini orang hanya mengada-ada. Makanya dia sudah menjadikan sebuah sebab yang bukan sebab. Ini masuk ke dalam syirik kecil. Ini dosa besar. Gimana? Bisa dipahami di sini? Baik. Sudah, azan dulu. Allahu
La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Baik. Insya Allah pembahasan seri kecil akan saya lanjutkan di pertemuan mendatang agar lebih jelas lagi Pak Anggi dan tidak terpotong. Kalau seandainya ada pertanyaan monggo. Kalau saya ada pertanyaan monggo. Persilakan. Bismillah. Mulai sebenarnya apakah ada amalan khusus yang dapat menghapus dosa kesyirikan? Baik, Masya Allah. Apakah ada amalan-amalan khusus yang menghapus dosa kesyirikan? Ada, Pak? Ada. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan orang-orang Nasrani, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Atau laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Telah kafir mereka. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna, mengapa mereka tidak taubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Artinya mereka orang-orang yang sampai mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, menyekutukan Allah. Dia menyembah Allah juga iya, menyembah Isa juga iya, menyembah Roh Kudus juga iya. Mengapa mereka tidak taubat? Mengapa mereka tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan? Artinya orang yang berbuat kesyirikan, dia itu wajib taubat. Wajib taubat. Amalannya apa? Taubat. Dia dengan ikhlas mengakui, ya Allah, selama ini saya telah berbuat kesyirikan kepadamu dengan ini. Dan sekarang saya benar-benar menyesal. Saya tidak akan pernah kembali kepada dosa itu. Dan saya mengaku bahwa saya dulu yang pernah saya lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Saya bertobat kepadamu. Insya Allah kalau tobatnya itu jujur, Allah akan terima. Setelah itu dia perbaiki diri, ngaji diperbaiki, sholatnya diperbaiki. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan, wahai hamba-hambaku yang dia berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku itu mengampuni seluruh dosa. Tinggal taubat, akui. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu taala. Monggo, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan Pak Agi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita teruskan insya Allah di pekan ke depan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ah, Ini ya. ah.